Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu manajemen berdasarkan landasan ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Saya Nadia Mawaddah dengan nomor urut 28. Saya Deni Irwanto nomor urut 53. Saya Sergia Priska nomor urut 20. Ontologi berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang serupa fisik atau kerangka penjelasan yang melampaui pemikiran biasa, yang sangat terbatas atau tidak memadai. Ontologi mengkaji semesta secara empiris dan biasanya bertanya tentang apa, yaitu mencari hakikat. Yang dimaksud oleh ontologi dalam ilmu manajemen adalah siapa yang membutuhkan manajemen. Pertanyaan ini sering dijawab perusahaan atau bisnis. Tentu saja benar sebagian, tetapi tidak lengkap karena manajemen juga dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan yang diorganisasi dan dalam semua tipe organisasi. Dalam praktik manajemen dibutuhkan di mana saja orang-orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Adapun perspektif ontologi dalam ilmu manajemen merupakan inti dari praktik manajemen. Esensinya adalah keberadaan manajemen. Keberadaan ini merupakan inti dari praktik manajemen. Tanpa esensi, ilmu dan praktik manajemen menjadi tidak berarti. Ontologi manajemen adalah komunikasi yang insentif antara individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang berbeda, tetapi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu objek. Objek ilmu manajemen ialah sisi manajemen yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan motivasi kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, dan negosiasi serta pengembangan organisasi, dan pengendalian meliputi pemantauan, penilaian, dan juga laporan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan dan bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, yaitu sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat-sifat, dan kesahihan pengetahuan. Permasalahan epistemologi di ilmu manajemen berkisar pada ihwal proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Bagaimana prosedurnya, apa yang harus diperhatikan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, apakah yang disebut kebenaran dan apa saja kriterianya, serta sarana apa yang membantu orang mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Di manajemen sudah sedemikian rupa diberlakukan bagi para ilmuwan itu sendiri. Nah, dari pemahaman tersebut dapat dimaknai 3 poin penting dari istilah bahwa manajemen sebagai sebuah proses, yaitu 1. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 2. Tujuan yang dicapai dengan menggunakan kegiatan orang lain. Ketiga, kegiatan orang lain tersebut harus dibimbing dan diawasi. Ilmu manajemen dikembangkan dengan munculnya teori manajemen yang memusatkan perhatian pada satu permasalahan manajemen tertentu. Seperti kita ketahui, hingga saat organisasi bisnis merupakan penciptaan dan menjadi sumber inovasi yang penting bagi manajemen. Hal ini dapat dilihat bagaimana perusahaan-perusahaan Jepang dan perusahaan besar lain di belahan dunia ini berhasil dan berkembang karena keahlian dan pengalaman dari para manajer dan perusahaan secara keseluruhan menciptakan pengetahuan baru, servis, sistem, dan produk. Adanya inovasi yang terus-menerus sebenarnya merupakan inisiatif dari individual dan interaksi dari kelompok, sehingga perubahan terus terjadi merupakan hasil dari pengalaman, penyatuan, diskusi, dan dialog yang menciptakan pengetahuan. Landasan aksiologis menjelaskan apa saja manfaat manajemen dalam praktik manajemen. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik.
Ilmu manajemen memberikan kerangka kerja dan metode untuk menganalisis situasi, mengumpulkan informasi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ilmu manajemen membantu dalam mengembangkan strategi operasional yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kepemimpinan. Ilmu manajemen membantu dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan yang efektif. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia. Ilmu manajemen memberikan wawasan tentang pengelolaan sumber daya manusia. Yang keenam, inovasi dan perubahan organisasi. Ilmu manajemen juga berperan dalam merangsang inovasi dan mengelola perubahan dalam organisasi. Yang keenam, pengembangan strategi dan perencanaan. Ilmu manajemen juga membantu dalam pengembangan strategi organisasi dan perencanaan jangka panjang. Apa ilmu manajemen perlu untuk dipelajari dan dimengerti oleh calon manajer dan wirausahawan? Karena yang pertama, perencanaan strategis. Ilmu manajemen membantu calon manajer dan wirausahawan dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan jangka panjang untuk organisasi atau bisnis mereka. Mereka belajar bagaimana merencanakan strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengelolaan tim dan sumber daya. Sebagai manajer atau wirausahawan, penting untuk memiliki keterampilan dalam mengelola tim dan sumber daya. Ilmu manajemen memberikan pemahaman tentang memotivasi, mengarahkan, dan mengelola tim dengan efektif. Yang ketiga, keterampilan komunikasi dan negosiasi. Ilmu manajemen melibatkan pengembangan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik. Yang kelima, inovasi dan pengembangan bisnis. Ilmu manajemen membantu calon manajer dan wirausahawan dalam memahami konsep inovasi dan pengembangan bisnis. Sekian dari pemaparan kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.